Selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai etnis Rohingya ya. Setelah kemarin kita membahas latar belakang, mungkin kali ini agak sedikit lebih detail pembahasan tentang etnis Rohingya. Rohingya merupakan salah satu dari 7 etnis minoritas Muslim di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Ketujuh etnis tersebut adalah Kayah, kemudian ada Karen, kemudian ada Chin, Kachin, Mon, San, dan Rakhine yang tersebar di berbagai penjuru Myanmar, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Namun pada sebagian besar, penduduk Rohingya terkonsentrasi di 3 kota di bagian utara seperti Maung Daw, kemudian Buting Daw, kemudian ada Rathdam. Orang Rohingya berkomunikasi dengan menggunakan dialek Bengali seperti yang diucapkan di wilayah Chittagong, kemudian Chittagong ya yang ada di wilayah Bangladesh, yang terutama tercampur dengan pengaruh bahasa Urdu, Hindi, dan Arab, tetapi juga menggunakan bahasa Burma dan Inggris. Ini menurut Amnesty International 2004. Nah, Muslim pertama yang menetap di wilayah Rakhine diyakini sebagai pelaut dan pedagang dari Arab pada abad ke-8 dan ke-9. Pendatang ini datang ke negara Arakan, sebuah kerajaan yang berada di tepi pantai yang merdeka yang kemudian sekarang kita sebut dengan Myanmar di awal tahun 30-an ya. Dan masih sedikit penduduk Muslim yang tinggal ketika negara bagian Arakan ditaklukkan oleh Kekaisaran Burma ya pada waktu itu. Namun pada gilirannya kan Kekaisaran Burma juga ditaklukkan ya oleh kolonialisme, yaitu oleh Inggris pada tahun 1824. Selama waktu pemerintahan Inggris di Burma sampai pada 1948. Kelompok Muslim lainnya datang dari Bengal ya, memasuki Burma dengan status sebagai buruh migran. Dan dalam perkiraan kurun waktu 40 tahunan, populasi Muslim di negara itu meningkat hingga 3 kali lipat ya. Jadi populasinya itu meningkat hingga 3 kali lipat hanya dalam kurun waktu 40 tahun. Nah, gelombang peningkatan jumlah populasi tersebut melahirkan sebuah tegangan sosial, bahwa penduduk Burma melihat hal ini sebagai serangan terhadap sumber daya ekonomi. Artinya ada potensi ancaman terhadap sumber daya ekonomi. Sejak tahun 2012, kekerasan yang dimulai di Rakhine bagian barat ya, antar umat Buddha sebagai bagian mayoritas dan umat Muslim sebagai bagian minoritas, kemudian menyebar hampir seluruh Myanmar. Nah, menyusul serangkaian operasi militer di negara bagian Rakhine dengan jumlah lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Yang memperburuk situasi mengerikan terhadap konflik di atas adalah adanya sebuah penolakan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar untuk masyarakat Rohingya yang mendasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan atau Undang-Undang Sipil pada tahun 1982 yang diskriminatif. Ini menurut Human Rights Watch ya pada tahun 2017. Nah, dengan dasar Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, maka membuka peluang yang sangat besar untuk ya dalam tanda kutip memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia secara berkelanjutan. Di antaranya pembatasan pergerakan, maksudnya pergerakan dari etnis Rohingya ya. Kemudian pembatasan hak akses pelayanan kesehatan. Kemudian ada pendidikan juga dibatasi, mata pencarian juga dibatasi, dan tindakan penangkapan sewenang-wenang ya, maksudnya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, yaitu karena Undang-Undang Kewarganegaraan mulai diberlakukan. Nah, seperti dikutip oleh media publikasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Masyarakat ASEAN ya, edisi 8 bulan Juni 2015 yang mengacu pada data United Nations High Commission of Refugee atau UNHCR per Februari 2015 menyebutkan bahwa telah ada sebanyak 792 pencari suaka dan pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang berada di Aceh, Indonesia, yaitu 2015 ya. Sudah ada sekitar 792.
Tentu jumlah ini tidak sebanyak atau tidak sebanding ya jika dibandingkan dengan Bangladesh gitu ya, karena Bangladesh merupakan salah satu negara penampung terbesar terbanyak dari etnis Rohingya. Nah, sementara itu laporan dari United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) dalam Global Trend Force Displacement in 2018 menyebutkan bahwa Bangladesh merupakan penampung dari gelombang besar pengungsi tahun 2018 yang hampir semuanya berasal dari Myanmar sejak tahun 2017 yang mencapai kira-kira hampir 1 juta, lebih tepatnya 900.660 ya di akhir tahun. Itu menurut data dari UNHCR pada tahun 2019. Ini sekaligus menjadi indikasi ya bagi kita, bagi masyarakat internasional, bahwa beban kemanusiaan yang ditanggung oleh penduduk Rohingya merupakan permasalahan yang sangat ekstrim. Kenapa? Sebab jumlah yang begitu besar dengan menyandang stateless atau tanpa status kewarganegaraan juga membuat negara yang menampung mengalami kesulitan seperti Bangladesh, juga Indonesia, juga Myanmar, Thailand, Malaysia ya, itu karena pengungsinya tidak membawa dokumen-dokumen lengkap gitu. Jadinya agak menjadi beban gitu, ketika misalnya mereka itu tidak membawa dokumen karena dia statusnya sebagai stateless ya. Jadi pemberian hak-hak manusia, hak asasi manusia itu tidak bisa diberikan seperti itu. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai detail dari asal-usul konflik Rohingya yang ada di Myanmar ya. Semoga tayangan ini membantu kita untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya di Rakhine State, khususnya tentang etnis Rohingya ya, sampai yang ada di Aceh. Kalau misalnya video ini bermanfaat, informatif, dan edukatif, silahkan berikan dukungan kalian untuk bisa mengembangkan konten ini ya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.